Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Mumtazah, NIM 06. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian tentang balaghah. Balaghah merupakan cabang ilmu bahasa Arab dalam bentuk sastra Arab. Ketika kita mempelajari balaghah, wajib bagi kita untuk mempelajari terlebih dahulu dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya itu diantaranya adalah ilmu nahwu atau sintaksis dan ilmu sharaf atau morfologi. Ilmu balaghah mengkaji makna-makna yang terkandung dalam bahasa Arab. Tidak saja makna yang tersurat, namun ada makna yang tersirat dalam bahasa tersebut. Kajian balaghah secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yakni bagian pertama adalah bayan, yang kedua adalah ma'ani, dan yang ketiga adalah badi. Kajian pertama adalah ilmu bayan. Ilmu bayan mengkaji tentang tasybih, majaz, dan kinayah. Sedangkan ilmu ma'ani mengkaji kalam khabar, kalam insya'i, ijaz, itinab, musawah, takdim, tahir, qasar, wasal, dan fasal. Baik, seperti yang telah dijelaskan tadi, ilmu balaghah mencakup 3 ilmu, yaitu ilmu bayan, ma'ani, dan badi. Ilmu bayan sendiri merupakan bagian dari ilmu balaghah, yaitu yang mempelajari tentang cara atau metode pengungkapan bahasa yang indah dan ungkapan yang fasih sesuai dengan tempat keadaan lawan bicara, sehingga seorang sampai pada tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan ilmu bayan dapat diungkapkan dengan 3 macam, yaitu tasybih atau kata perbandingan, majaz atau kata yang digunakan dengan makna pragmatik, atau bahkan untuk makna hakiki. Tetapi ada makna yang tersirat, yaitu kinayah, merupakan sindiran atau simbol, menampilkan kata yang tidak vulgar atau secara langsung, dan mengedepankan maknanya terlebih dahulu. Balaghah sendiri merupakan aspek terpenting dalam Al-Quran. Keindahan bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran menjadikannya suatu keajaiban, dan karenanya banyak para mufassir yang mencantumkan pendapatnya tentang Al-Quran di halaman balaghah. Menurut Ali Jarim dan Mustafa Amir dalam Balaghatul Wadih, adapun balaghah itu adalah pengungkapan makna yang estetik dengan jelas mempergunakan ungkapan yang benar, berpengaruh dalam jiwa, tetapi menjaga relevansi kalimatnya yang diucapkan, serta memperhatikan kecocokan dengan pihak yang diajak bicara. Sejarah ilmu balaghah sendiri berasal dari orang-orang Arab jahiliyah, yaitu praturunnya Al-Quran, yang telah dikenal sebagai ahli sastra yang kompeten, mampu mentransformasikan keadaan alam atau suasananya menjadi teks puisi, atau membuktikan kesadaran dan kompetensinya di bidang sastra. Ahmad Tibraya mengutip pernyataan Syekh Daif menjelaskan bahwa bangsa Arab mencapai suatu tingkatan pada masa jahiliyah menggunakan banyak balaghah dan bayan. Orang yang melakukan penelitian serius dan jauh di dalam sastra Arab jahiliyah yang akan menjadikan terkagum-kagum dengan pola dan puisinya terhadap produk sastra yang mereka miliki. Syekh Daid membagi sejarah perkembangan al-balaghah ke dalam 4 bagian, yaitu marhalatul an-nasyah atau pertumbuhan, yang kedua marhalatul an-num atau perkembangan, yang ketiga marhalatu al-izhari, yaitu masa kejayaan, dan yang keempat adalah marhalatu ad-dubul, yaitu masa kemunduran. Dalam perkembangan ilmu balaghah terdapat beberapa tokoh-tokoh penting balaghah yang berpengaruh di dalam perkembangannya. Di antaranya adalah Abu Ubaidah Mu'ammar bin Musanna, yaitu merupakan seorang sastrawan
dan ulama dalam bidang bahasa Arab yang berasal dari Basra. Beliau lahir pada tahun 110 Hijriah dan wafat pada tahun 209 Hijriah. Beliau merupakan murid Imam Khalil yang notabene merupakan pakar bahasa Arab. Abu Ubaidah merupakan tokoh pertama yang mengarang buku dalam bidang ilmu bayan dengan kitabnya Majaz Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Jahiz, merupakan seorang sastrawan Arab yang telah memiliki karya-karya dalam bidang literatur bahasa Arab, biologi, sosiologi, sejarah, filsafat, psikologi, teologi, Mu'tazilah, dan polemik politik religi. Beliau wafat pada tahun 255 Hijriah. Beliau adalah pengarang kitab Al-Bayan wa At-Tabyin. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Mu'taz. Abdullah bin Mu'taz merupakan khalifah di kekhalifahan Abbasiyah. Beliau betul-betul mendalami dan menekuni dunia sastra. Kemudian menyusun kitab yang bernama Al-Badi. Beliau wafat pada tahun 296 Hijriah. Yang keempat merupakan Muqaddimah bin Ja'far. Al-Kitab Al-Baghdadi merupakan seorang sarjana Arab dan administrator untuk kekhalifahan Abbasiyah. Ketika di awal bekerjanya, beliau seorang Nasrani, kemudian masuk ke dalam agama Islam ketika masa Khalifah Al-Muqtafi. Dan pada masanya beliau terkenal memperdalam tentang filsafat dan logika. Dalam ilmu balaghah, beliau menyusun sebuah risalah yang bernama Naqdu Qudamah. Kitab ini merupakan kelanjutan dari karangan Khalifah Ibnu Mu'taz, sekaligus menyempurnakan istilah-istilah yang dipakai di dalam kitab tersebut. Beliau wafat pada tahun 337 Hijriah. Kemudian yang kelima ada Abu Hilal Al-Askari bin Abdullah Al-Askari, merupakan seorang sastrawan dan penyair berbangsa Arab, serta salah seorang di antara pakar ilmu balaghah. Beliau mempunyai lebih dari 10 buah karangan, dan beliau juga merupakan seorang yang mengarang kitab As-Sina At-Taini dalam bentuk prosa dan sastra. Kemudian yang keenam adalah Abdul Qahir Al-Jurjani. Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jurjani lahir pada tahun 377 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 471 Hijriah. Atau ada juga yang mengungkapkan beliau wafat pada tahun 474 Hijriah. Beliau terkenal dalam ilmu balaghah dan ilmu bayan, yang penjelasannya tertuang dalam kitabnya yang bernama Asrar Al-Balaghah dan Dalail Al-Ijaz. Yang kedelapan adalah As-Sakaki. Abu Ya'qub Yusuf bin Muhammad bin Ali As-Sakaki atau dikenal dengan nama As-Sakaki dilahirkan di Khawarizm pada tahun 550 Hijriah dan wafat pada tahun 626 Hijriah. Beliau menyusun sebuah karya besar yang menguraikan ilmu balaghah di samping ilmu-ilmu pengetahuan bahasa Arab lainnya. Kitab tersebut dikenal dengan nama Miftahul Ulum. Kemudian selain tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mempunyai andil dalam pengembangan ilmu balaghah. Di antaranya adalah Hasan bin Sabit. Beliau seorang penyair Rasulullah SAW. Orang Arab sepakat bahwa ia adalah seorang tokoh penyair dari kampung. Suatu pendapat menyatakan bahwa ia hidup selama 120 tahun, 60 tahun dalam masa jahiliyah dan 60 tahun dalam masa keislaman.
Beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah. Kemudian ada Abu Thaib. Beliau adalah Muhammad bin Al-Husain, seorang penyair kondang. Beliau mendalami kata-kata bahasa Arab yang aneh. Syairnya sangat indah dan memiliki keistimewaan, bercorak filosofis, banyak kata-kata kiasannya, dan beliau mampu menguraikan rahasia jiwa. Beliau lahir di Kufah, tepatnya di sebuah tempat bernama Kindah pada tahun 303 Hijriah dan wafat pada tahun 354 Hijriah. Kemudian yang ketiga ada Amru al-Qais. Beliau adalah tokoh penyair jahiliyah yang merintis pembagian bab-bab dan macam-macam syair. Beliau lahir pada tahun 130 sebelum Hijriah. Nenek moyangnya adalah para raja dan bangsawan Kindah. Ia wafat pada tahun 80 sebelum Hijriah. Syair-syairnya yang pernah tergantung di Ka'bah sangat masyhur. Kemudian yang ketujuh adalah Imam Zamakhsyari. Beliau adalah Abdullah Qasim Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi Az-Zamakhsyari. Beliau dilahirkan pada tahun 27 Rajab 467 Hijriah di Zamakhsyar, sebuah perkampungan besar di kawasan Khwarizmi atau Turkistan. Beliau mulai belajar di negeri sendiri, kemudian di Bukhara, dan belajar sastra kepada Syekh Mansur Abi Mudar. Kemudian pergi ke Mekah dan menetap cukup lama sehingga memperoleh julukan Jarullah atau tetangga Allah. Dan selama tinggal di kota Mekah, beliau menulis Al-Kashaf an haqa'iqit tanzil wa anwil aqawil fi wujuhid ta'wil. Beliau wafat pada tahun 538 Hijriah di Jurjaniyah, Khawarizm. Di antara yang telah disebutkan tadi, banyak lagi para penyair-penyair atau para sastrawan balaghah yang sudah masyhur dan terkenal sebelum dan sesudah masa Islam datang. Kemudian di dalam balaghah terdapat beberapa takrif sesuai yang mensifatinya. Pertama adalah kalimat fasihah. Adapun yang dimaksud dengan fasihah yaitu apabila terhindar dari hal-hal berikut ini. Yang pertama sukar diucapkan, kedua menyalahi peraturan sharaf, dan ketiga adalah sukar dimengerti. Kemudian yang kedua adalah kalam fasih. Kalam fasih ialah kalam yang terhindar dari tiga hal, yaitu kata-kata sulit, menyalahi ilmu nahwu. Yang ketiga adalah sulit memahami artinya. Tanafurul kalimat sendiri yaitu sifat yang berkumpul pada kalimat yang membuat kalimat itu berat pada lidah dan sukar untuk mengucapkannya. Kemudian dufu taif yaitu bertentangan dengan tata bahasa atau susunannya menyalahi undang-undang nahwu. Yang ketiga at-taqid yaitu yang sulit untuk dimengerti. Arti taqid ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu taqidul lafzi, bahwa kalam itu tidak jelas, maka yang dimaksud dengan karena cacat yang terdapat pada aturan atau susunan, di mana susunan lafaz tidak sesuai dengan makna sebab mendahulukan yang seharusnya di belakang dan sebaiknya ada jarak yang membuangnya. Kemudian taqidul makna yaitu
yang membuatnya tidak jelas secara makna. Yang ketiga adalah mutakalim fasih, yaitu bakat yang dimiliki oleh mutakalim dan mengungkapkan maksud dengan kalam yang fasih dalam bentuk apa saja. Baik, mungkin cukup sampai di sini presentasi saya tentang pengertian dan sejarah tentang balaghah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.